Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Kali ini Mimin akan menceritakan fakta makam keramat yang ada di Kota Bogor. Jangan berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Kota Bogor selain dikenal sebagai kota hujan, ternyata dikenal juga memiliki banyak makam keramat yang ramai didatangi oleh para peziarah sebagai wisata religi. Arus peziarah tak hanya datang dari sekitar Bogor saja, melainkan dari kota-kota lain juga banyak. Apalagi menjelang momen-momen tertentu seperti di bulan Mulud. Makam-makam keramat siapa saja yang ada di Kota Bogor ini? Sebelum masuk ke daftar makam keramat di Kota Bogor, ada baiknya kita mengetahui apa saja adab yang harus diketahui ketika mengunjungi makam keramat. Makam keramat memiliki nilai historis yang tinggi. Oleh sebab itu saat berziarah tidak boleh berkelakuan seenaknya. Ada beberapa adab yang sebaiknya tidak dilanggar. Beberapa adab ketika berada di makam keramat yaitu: 1. Memakai pakaian yang sopan. 2. Tidak menginjak makam. 3. Jangan mengucapkan perkataan tidak sopan atau kasar di area makam. 4. Menjaga kebersihan yaitu tidak buang sampah sembarang. 5. Tidak melakukan hal tak senonoh atau asusila di area sekitar makam. Inilah adab ketika kita berziarah ke makam keramat. Adab ini sebaiknya kita lakukan bukan hanya di makam keramat saja. Baik ketika kita berziarah ke makam orang tua, keluarga, sanak saudara maupun ke makam kerabat, sebaiknya adab ini kita pakai. Karena ini mengenai tentang menghormati tempat peristirahatan terakhir seseorang. Kalau sederhana seperti ini saja kita masih tidak bisa, gimana untuk hal-hal yang lebih besar? Daftar makam keramat yang berada di Kota Bogor. 1. Makam Keramat Empang Bogor. Makam Empang Bogor merupakan salah satu makam keramat di Kota Bogor yang paling banyak didatangi para peziarah dari berbagai kalangan. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir para habib yang menjadi panutan umat Islam khususnya warga Bogor. Di antara banyaknya makam yang ada di sini ada satu yang paling populer yaitu makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Selain Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, anak-anak dan murid kesayangan beliau yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir juga dimakamkan di sini. Di sana juga ada makam ulama besar sekaligus pemimpin pondok pesantren Al-Busro Depok yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah seorang ulama besar yang lahir di Hadramaut Yaman sekaligus orang yang membangun Masjid An-Nur atau dikenal juga dengan Masjid Keramat Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas merupakan seorang waliullah yang berjasa dalam perkembangan Islam di Indonesia. Tidak heran jika makamnya selalu ramai peziarah tak hanya dari Kota Bogor saja tetapi banyak juga dari kota-kota lain bahkan dari seberang Pulau Jawa juga banyak. Alamat makam keramat Empang Bogor yaitu Komplek Masjid An-Nur, Jalan Lolongok, RT 02 RW 04, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 2. Makam Mbah Jepra. Menurut sejarah, Mbah Jepra adalah sosok yang membuat desa Paledang sekaligus penjaga Kota Bogor. Mbah Jepra merupakan panglima perang dari pasukan Sri Baduga milik Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Makam keramat yang ini banyak didatangi peziarah dari kalangan orang biasa, paranormal, hingga pejabat. Tak jauh dari makam ada sumber mata air bernama Cah Kahuripan. Biasanya setelah berziarah, para peziarah akan mandi dari sumber mata air ini. Ritual mandi paling sering dilakukan pada saat Kamis malam atau malam Jumat. Alamat makam keramat Mbah Jepara berada di dalam Komplek Kebun Raya Bogor. Lokasi tepatnya berada di belakang pagar Istana Bogor. 3. Makam keramat Mbah Dalem Pangeran Petir. Makam keramat di Kota Bogor yang sosoknya masih misterius sampai sekarang adalah makam Mbah Dalem Pangeran Petir. Lokasi makam ini merupakan sebuah petilasan. Walau tidak diketahui secara pasti siapa sosok asli beliau, masyarakat percaya jika Mbah Dalem merupakan sesepuh Sunda yang berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Dari cerita yang beredar beliau merupakan ahli zikir sekaligus tuan tanah. Surat tanah dari zaman Belanda atas nama Mbah Dalem masih disimpan sampai sekarang oleh penjaga makam. Sejak dulu, makam Mbah Dalem ramai didatangi oleh para peziarah dari berbagai wilayah.
Di makam yang sudah berusia ratusan tahun ini terdapat sebuah batu karang yang terlihat hidup. Hal ini dibenarkan penjaga makam yang mengatakan jika batu karang tersebut pernah beberapa kali dipotong tapi masih tetap tumbuh. Alamat makam keramat Mbah Dalem di Jalan Mbah Dalem, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. 4. Makam keramat Mbah Hair. Mbah Hair merupakan pendekar pencaksilat yang disegani sekaligus kiai yang menciptakan aliran pencaksilat Cimande. Kira-kira tahun 1760 Masehi beliau memperkenalkan jurus silat pertama pada murid-muridnya. Selain berdakwah, Mbah Hair juga seorang pedagang kuda. Saat di Batavia Mbah Hair berkesempatan bertemu dengan pendekar-pendekar silat yang berasal dari Minangkabau dan China. Disinilah Mbah Hair bertukar pengalaman dalam hal dunia persilatan untuk menambah ilmu dan wawasan. Saat berada di Cianjur Mbah Hair ditawari untuk menjadi guru silat keluarga Bupati yang saat itu bernama Bupati R. Arya Wiratanudatarvi dikenal juga dengan nama Dalem Enoh tahun 1776 sampai tahun 1813. Pada tahun 1825, Mbah Hair meninggal dunia dan dimakamkan di Jalan Ahmad Yani RT 04 RW 01, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Dan hingga kini karya Mbah Hair masih dilestarikan yaitu pencaksilat Cimande. 5. Makam Mbah Dalem Solawat Bupati Bogor pertama. Raden Adipati Surya Wiranata adalah Bupati pertama Bogor, sekaligus cucu dari pendiri Masjid Agung Thohiriyah sekaligus masjid pertama yang dibangun di Bogor Raya. Raden Adipati ikut membantu pengembangan dan meneruskan pembangunan setelah sang kakek meninggal. Masjid ini dulu bernama Masjid Agung Empang. Setelah Raden Adipati wafat, penyempurnaan masjid diteruskan oleh putranya. Kini nama Raden Adipati diabadikan menjadi sebuah jalan di kawasan Empang. Selain menjadi bupati yang baik, beliau juga merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Bogor. Panggilan Mbah Dalem Solawat berasal dari kebiasaan beliau yang sangat rajin melantunkan solawat. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga besar Dalem Solawat yang berada di Jalan Raden Arya Wiranata RT 05 RW 01, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 6. Makam Mbah Arya Rahia RH Arya Baya. Arya Baya lebih dikenal warga Bogor dengan nama Arya Rahia. Beliau merupakan sosok penting dalam perkembangan Islam di Kota Bogor. Arya Rahia berasal dari Sukapura yang dulunya merupakan wilayah Mataram kini menjadi Tasikmalaya. Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Raden Tumenggung Wiradadaha III atau Mbah Dalem Sawidak. Berbeda dari tokoh penyebar agama Islam lain yang berasal dari garis keturunan ulama, Arya Baya masih merupakan garis keturunan Raden yang berasal dari Jawa Barat. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Mbah Arya yaitu Tarekat Syatariyah. Salah satu ciri khas dari tarekat ini adalah ketika berzikir menggunakan tawasul nama-nama tokoh Islam besar sebelumnya. Zikir tawasul ini sangat berkembang di Bogor dan mudah ditemukan karena banyak warganya yang mengamalkan ajaran ini. Peziarah tidak hanya berasal dari warga Bogor saja. Banyak juga peziarah yang berasal dari wilayah Jawa Barat lain hingga Jawa Timur. Menurut juru kunci jumlah peziarah tiap bulan mencapai 900 orang dan akan bertambah saat hari besar umat muslim. Alamat makam keramat Mbah Arya di Desa Pasir Angin, Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. 7. Makam Raden Saleh. Raden Saleh merupakan seorang waliullah. Hingga kini beliau dikenal sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW atau Sayyid. Tidak heran jika makam Raden Saleh yang berada di dalam gang tidaklah sulit menemukan makam beliau. Makam Raden Saleh ini selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Bahkan haul rutin juga diadakan di makam beliau. Raden Saleh selain memiliki keimanan yang luar biasa, beliau adalah sosok yang memiliki jiwa sosial, seni, dan nasionalisme yang tinggi di masanya. Salah satu lukisan Raden Saleh yang terkenal yaitu penangkapan di Ponegoro. Raden Saleh Syarif Bustaman dikenal juga sebagai seorang maestro pelukis. Makam ini tidak sengaja ditemukan pada tahun 1923 Masehi dan mendapatkan perhatian dari Presiden Ir Soekarno. Alamat makam Raden Saleh di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
8. Makam Keramat Leweng Larangan. Leweng Larangan merupakan sebuah hutan yang berada di bukit berjalan dengan ketinggian 800 meter terletak di Kabupaten Bogor. Pemakaman keramat ini berisi makam beberapa tokoh besar pada masanya. Ada juga beberapa makam keramat milik tokoh penyebar agama Islam yang masih masuk dalam silsilah keturunan Arya Wiratama dan makam Mbah Arya Pasir. Adapun nama pemilik makamnya adalah Syekh Mama Wali Haji Yusuf, Syarifah binti Ainoloh, dan Amah binti Hasanah. Pada saat berada di pemakaman Leweng Larangan tidak diperbolehkan untuk mengambil foto dan menulis narasi tanpa izin. Kunjungan wisata religi ke makam didominasi perempuan dengan jumlah kunjungan peziarah 600-800 orang per bulan. Alamat makam keramat berada di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. 9. Makam Keramat Syekh Umar Bogor. Siapakah sosok sebenarnya dari Syekh Umar hingga kini masih menjadi misteri. Namun ia dikenal merupakan sosok penyebar agama Islam yang berasal dari Banten, berbudi luhur serta salah satu tokoh yang ikut andil dalam pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura. Syekh Umar merupakan putra dari Syekh Mandalika yang masih keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten. Lokasinya jauh dari hingar-bingar perkotaan dan dikelilingi pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Banyak peziarah yang datang dengan tujuan berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan dan dimudahkan untuk lepas dari lilitan hutang. Menurut kuncen makam, banyak doa dari peziarah yang dikabulkan dan mereka pun kembali berziarah lagi dan melakukan syukuran dengan menyembelih hewan seperti kambing dan kerbau. Di sekitar area makam juga terdapat sebuah sumur yang dulunya digunakan Syekh Umar untuk wudhu dan mandi. Kini airnya boleh digunakan oleh peziarah di tempat namun tidak boleh dibawa pulang. Alamat makam keramatnya berada di Kampung Cicantara, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. 10. Makam Keramat Bakom. Kiai Haji Asyari Bakom atau lebih dikenal dengan nama Mama Bakom merupakan sosok kiai karismatik yang memiliki pengaruh sangat besar di masyarakat. Melalui ketulusan, keikhlasan dan pengabdian beliau dalam mengajarkan agama Islam berhasil melahirkan ribuan murid. Sehingga masyarakat memberikan gelar kepada beliau yaitu Waliullah Al-Asyari. Kiai Haji Asyari Bakom adalah pengikut tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah yang berasal dari Banten. Selama masa hidupnya beliau berdedikasi membimbing dan mendidik umat Islam di sana dengan mendirikan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti pesantren, tablik, dan majelis ilmu. Hingga kini masih banyak peziarah yang mengunjungi makam pendiri pesantren tertua di Bogor ini. Alamat makam Keramat Bakom berada di Jalan Bakom Pesantren, Desa Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sekian sepenggal kisah tentang makam keramat yang ada di Kota Bogor. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam cerita tentang makam keramat yang ada di Kota Bogor. Jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen, agar channel ini dapat berkembang. Dan terima kasih sudah mendengar channel Goib Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.